Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita membahas tentang jangan beri makan anak istri kita dari makanan yang haram. Berilah mereka makanan yang halal. Tumbuhkanlah tubuhnya dari makanan yang halal lagi baik. Baik, kita mengacu kepada surat yang turun di Madinah, sehingga surat ini disebut dengan surat Al-Madaniyah. Terdiri dari 286 ayat dan dia merupakan surat kedua di dalam Al-Quran. Apalagi namanya kalau bukan surat Al-Baqarah atau sapi betina. Kita mau bahas surat Al-Baqarah ini ayat 168. Tentu terkait dengan tema, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, lihat nih, ya. Untuk orang-orang beriman, ini boleh jadi seruan, boleh jadi peringatan, ya. Makanlah makanan yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Kulu fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitani, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, untuk pendidikan anak, ayat ini bercerita tentang kalau kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai orang tua nih, pertama, kita sendiri jangan memakan makanan yang haram dan yang tidak baik. Yang haram itu apa? Babi, anjing, minuman keras, kodok, ular, cacing. Apa lagi? Segala yang menjijikkan, sahabat. Segala yang buas bertaring. Ya, makanan dua alam. Apa itu? Ya, kodok lah, kura-kura, ya. Tapi orang lain memakannya, biarin aja. Ya, biarin aja. Karena memang sudah begitu kaplingannya. Kaplingan untuk orang Islam tuh ya makannya, ya enggak yang seperti itu. Ayam kalkun bisa. Kuda boleh, sahabat, kuda. Unta, wah indah sekali. Rusa, Masya Allah. Daging lembu, daging kerbau. Ikan-ikan di sungai, di laut. Banyak sekali yang bisa kita nikmati. Itu enggak habis-habis untuk orang Islam. Ya, nah selebihnya biar dah itu untuk teman-teman kita yang nggak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada kitab-kitab, ya, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, nggak apa-apa, nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau beriman kepada malaikat, nggak mau beriman kepada Nabi dan Rasul, nggak mau beriman kepada takdir baik maupun buruk, dan tidak mau beriman kepada hari kiamat, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Ya kan, dalam kesempatan ini. Jadi kita dulu jangan makan yang haram. Yang kedua, jangan makan yang tidak baik. Apa itu? Bad stock, makanan yang sudah busuk, yang sudah basi, makanan yang banyak mengandung kimia, junk food, ya kan, cepat saji, ya kan, yang nggak jelas juga cara pemotongannya, apalagi yang diproduksi, dijual oleh orang-orang kafir, ya. Kemarin tuh viral, bagaimana ayam itu dipotong dengan cara mesin, tidak dengan cara bagaimana seharusnya kita memotong, ya. Bukan hanya cara memotongnya benar menghadap kiblat, pisaunya tajam, tapi kalau kita ketika motongnya ya sambil ngobrol, itu juga nggak baik, itu tidak beradab, menghadapi kematian orang dengan cerita-cerita. Boleh ketawa-ketawa, nggak boleh menghadapi kematian hewan, tidak boleh, sahabat. Kita juga harus melihat bahwa hewan itu punya nyawa seperti kita juga punya nyawa. Ketika dicabut nyawa hewan, matilah dia. Sama kan, ketika dicabut nyawa kita, mati. Apa bedanya kita dengan hewan? Yang membedakan hanya bentuk paling-paling. Itu pun udah mirip sama monyet kan.
Maka dikatakan kita hayawanun natik. Kita ini adalah hewan yang berpikir. Andai kita tidak punya pikiran, hanya punya hati, nggak ada beda kita sahabat. Beda tipis saja Betty dengan hewan. Yang membedakan kita akal, pikiran, dan peradaban. Hewan tidak punya akal, pikiran, dan peradaban. Ya, tidak bisa membuat teknologi. Tapi kita nggak tahu ya, jangan-jangan di planet planet terluar di Andromeda sana ada barangkali yang hewan yang sudah punya akal. Kita nggak tahu. Tapi penelitian hari ini tidak ada. Ya, nah kita nggak usah ngelantur ke sana kemari. Kita bicara tentang bagaimana mendidik anak. Jadi mendidik anak itu sebenarnya dimulai dari mendidik diri sendiri, sahabat. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat anak itu tidak jauh dari sifat orang tuanya. Jadi anak itu adalah gambaran orang tua. Sekalipun tidak semuanya sama ya. Ada ayahnya bajingan, ibunya waduh pelacur. Anaknya jadi anak soleh. Ada ya, tidak selamanya sama. Karena memang anak itu membawa fitrahnya sendiri. Tapi bagaimana dia tumbuh itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan dari orang tuanya, keluarganya. Di mana dia sekolah. Ya, kalau sekolahnya anak bandel semua, jangankan anak ini yang bakal berantakan, sekolahnya juga bakal tutup. Kok bisa ngomong gitu? Iya, saya menyaksikan anak-anak bandel sekolah di situ, tutup sekolahnya, sahabat. Padahal itu adalah 2 sekolah swasta yang besar di satu daerah yang saya tahu persis. Karena rumah saya dengan sekolah itu jaraknya cuma 40 meter saja. Jadi itu luar biasa. Jadi kita mulai dari diri sendiri ya. Kita mulai dari sendiri, kita didik diri kita dengan cara yang baik dan benar. Dalam hal ini lewat cara makan. Perhatikan makan kita. Pilih makanan-makanan yang terbaik ya. Jangan yang mengandung kimia, jangan yang cepat saji, ya makanan yang menyehatkan lah, yang baik untuk kesehatan kita, yang berkualitas ya. Jangan yang sudah mau basi baru dimakan. Atau jangan kita makan memang halal, tapi kalau kita makan darah tinggi kita kumat, atau kita terancam kolesterol, atau kita terancam asam urat, kebanyakan minum gula, es, dan akhirnya kita diabetes. Ini tidak baik ya, ini tidak baik. Nah, kalau yang haram tadi sudah jelas, anjing, babi, khamar, dan lain sebagainya tadi. Nah, apa hubungannya dengan anak? Ini sifat. Sifat ini akan kita turunkan melalui apa? Ya, melalui sperma yang akan membuahi inding telur pada istri kita, kan begitu. Nah, itu yang akan jadi anak kita kan. Nah, lahirlah anak. Bahkan sebelum anak lahir, sifat ibu, sifat orang tua bisa diadopsi ketika anak mendengar apa yang terdengar olehnya ketika dia dalam kandungan. Maka ada pepatah kita yang mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke lahat. Bahkan kita yang mengatakan mulai dari dalam kandungan, ya, mulai dari kandungan sampai kita menjelang sakaratul maut. Kenapa? Ya, ternyata berdasarkan pembuktian, penelitian, ada anak yang ketika di dalam rahim ibunya masih dikandung, dibunyikan kaset-kaset yang misalnya kaset-kaset cadas ya, rock begitu. Ini anak jadi atraktif. Penelitian yang luar biasa juga, anak ini akan luar biasa dalam menghafal Al-Quran. Ketika dalam kandungan, ibunya suka baca Quran, menghafal Al-Quran, menamatkan, menghatamkan 30 juz Al-Quran. Bahkan kalau tidak bisa, dia akan memperdengarkan Al-Quran dibacakan lewat kaset. Lahir anak, jadi penghafal Quran. Ini sudah banyak buktinya, sahabat. Jadi, anak menuntut ilmu sudah sejak dari kandungan. Bahkan sebelum anak dalam kandungan, sifat-sifat ini akan diturunkan, sebahagiannya barangkali, kepada si anak. Jadi jangan heran kalau pepatah itu ternyata banyak benarnya daripada banyak salahnya. Nah, sahabat, mari kita bicara tentang makanan tadi ya. Nah, ketika kita seperti ini, ya kita memakan makanan yang halal dan baik. Bayangkan kalau kita makan itu bukan yang halal dan baik, maka tubuh kita akan tumbuh dari makanan yang halal, yang tidak halal dan tidak baik, atau sebaliknya dari yang halal dan yang baik. Halal, baik. Tidak baik dan haram. Kita pilih yang mana? Tubuh kita tumbuh dari yang demikian. Darah kita, tulang-tulang kita, rambut kita, kulit kita, daging kita, semua yang ada di tubuh kita, zahir batin kita, tumbuh dari yang halal dan baik, atau dari yang haram dan tidak baik. Inilah nanti yang akan menjadi sperma kan.
Sari-saripati makanan itu yang akan jadi sperma. Begitu juga ibu, indung telurnya, kualitas dari kondisi tubuhnya dan kejiwaannya menyatu. Sampai kemudian anak itu lahir. Anak ini lahir dari apa? Dari sperma yang muncul dari saripati makanan yang halal dan baik atau yang haram dan tidak baik. Lalu kemudian kita akan menyaksikan anak-anak ini, ya, tumbuh besar. Lihatlah anak-anak ini. Betapa banyak anak-anak yang lahir dari kondisi yang demikian ini. Kalau bukan saja karena rahmat Allah, maka dia akan lahir sebagai anak yang luar biasa bandal. Susah menerima pelajaran, menolak hatinya. Iya, sekalipun ada juga kita saksikan bahwa orang tuanya bajingan, anaknya jadi ada orang soleh. Itu rahmat Allah. Itu kuasanya Allah. Itu terserahnya Allah. Tapi hukum yang ada seperti ini. Hukum sosialnya, hukum psikologisnya, hukum kejiwaannya. Ya kan? Dan itu lebih masuk akal, sahabat. Ya kan? Lebih masuk akal. Lihatlah orang-orang yang memakan sembarangan makanan. Lihat sifat-sifat kebinatangan. Muncul kan? Dan itu akan terbukti ketika apa? Ketika dia menghadapi situasi yang memungkinkan dia memunculkan sifat-sifat kebinatangan itu tadi. Jadi sahabat, mulai saat ini ayo kita makan makanan yang halal dan baik. Karena itu akan kita turunkan kepada anak cucu kita. Mereka akan mewarisi tubuh yang bersumber dari saripati makanan, berubah menjadi sperma, menjadi indung telur, dan seterusnya. Lahirlah anak. Anak itu lahir dari makanan, minuman yang halal dan baik, atau sebaliknya yang haram dan tidak baik. Lalu bagaimana kondisi kehidupannya nanti? Banyak kita saksikan, sahabat. Anak ini akan menghadapi begitu banyak tantangan. Mungkin anak itu begitu lahir sudah kelihatan bagaimana keadaannya, ya, sifat-sifatnya, ya kan, tumbuh besar, bandel. Tapi ada juga memang anak itu kelihatan baik. Tapi dalam perjalanan hidupnya ke depan, dia menjadi anak yang tidak bisa kita duga. Mungkin lebih parah lagi dari kita bandelnya. Jadi sahabat, ini penting bagi kita. Jangan kita mengikuti langkah-langkah setan yang mengajak kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Uang korupsi dibawa pulang, dikasih makanan untuk anak-anak kita, dibelikan makanan dan minuman, ya kan, dari uang yang haram, dari uang merampok, uang begal dan lain sebagainya. Saya kira anak-anak kita juga kalau diberitahu ya tentang hal yang demikian tidak baik, dia juga tidak akan mau mengkonsumsi itu. Jadi hidup ini tidak harus memperturutkan hawa nafsu, tapi haruslah memperturutkan Al-Quran dan Sunnah. Makanlah yang halal dan baik, karena itulah yang akan menjadi cikal bakal saripati makanan yang akan menjadi sperma, lalu kemudian nanti akan membuahi indung telur. Insya Allah kalau jadi anak juga akan tumbuh dari makanan yang halal dan baik tadi, atau sebaliknya. Semoga anak itu menjadi anak yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sukses kehidupannya dengan makanan yang halal dan baik. Ingat, jangan mengikuti langkah-langkah setan dengan memperturutkan hawa nafsu kita dengan memakan sembarang makanan yang diharamkan dan yang tidak dibolehkan. Ingat Al-Baqarah 168. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.